Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwanana al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, inna iddata syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu anfusakum wala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertama memanjatkan puji serta syukur kehadrat Rabbil Izzah. Salat dan salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, dan kita umat setianya. Mudah-mudahan kelak akan senantiasa memperoleh syafaatul uzma beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang tadi saya bacakan menjelaskan Al-Quran hanya menyebut satu-satunya bulan khusus, yakni bulan suci Ramadan yang sangat amat dimuliakan. Secara tegas Allah menyebutkan syahrul Ramadan. Nah, di samping itu Al-Quran juga menyebut ada 4 bulan, tapi tidak secara eksplisit jelas disebutkan bulannya ini, itu, dan seterusnya. Hanya Allah menyebutkan arba'atun hurum. Allah di dalam surat At-Taubah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, yakni 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan mengadakan satu kegiatan yang tidak baik, apalagi menzalimi diri kalian.
Hanya ada sebuah ungkapan, waqatilul musyrikina kafah, bunuh dan perangi mereka orang musyrik, dengan catatan kama yuqatilunakum kafah, kalau mereka menyerang. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. 4 bulan yang dimaksud di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, satu diantaranya adalah bulan Rajab. Sehingga pada bulan itu ada satu doa khusus bagi sebagian masyarakat, memohon agar bulan Rajab diberkahi. Itu antara lain. Kemudian dalam hadis disebutkan salah satu mutawaliyatin, ada 3 bulan yang terus yang secara berurutan Rasulullah menyebutkan, yakni yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Dzulqa'dah bagi orang Arab adalah sebuah bulan yang amat dimuliakan, sehingga pada bulan itu mereka tidak mengadakan peperangan, saling menyerang, saling menfitnah, mereka berhenti. Kemudian di samping itu mereka memamerkan semua kekayaan dan hal yang dimiliki, baik itu senjata dan seterusnya, yaitu ada sebuah tempat yang disebutnya pameran. Mereka sangat bangga dengan memperlihatkan semua keahlian yang dimilikinya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan ini, lalu Allah sebutkan Dzulqa'dah itu juga bulan yang sangat mulia. Dari mulianya Rasulullah itu selama hidup tidak lebih dan tidak kurang 4 kali umroh. Yang pertama beliau umroh pada saat Hudaybiyah. Kemudian yang kedua umroh qadha, dan yang ketiga umroh dari Ji'ranah, dan 4 umroh ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Ada umroh qadha itu kenapa? Ya, karena pada saat Rasulullah berangkat dari Madinah, ketika itu dihalang-halangi dan dilarang oleh kafir musyrik untuk memasuki kota Mekah, sehingga Rasulullah terhalang dan terhenti di Hudaybiyah. Di tempat itulah lalu diadakan perjanjian. Nah, perjanjian ini diakui oleh dunia, hanya satu-satunya kehidupan bermasyarakat telah terbentuk adanya satu perjanjian antara orang kafir musyrik Mekah dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nah, tentu kalau kita membuat sebuah perjanjian, draftnya biasanya dikonsultasikan dengan 2 kelompok. Tapi ini tidak disodorkan lalu Rasulullah menandatanganinya. Disodorkan lalu ditandatangani. Nah, ketika itu Umar ibn Khattab komplain, ya Rasulullah, kenapa harus ditandatangani? Biarlah wahai Umar, di sana banyak menguntungkan umat Islam. Mereka tidak tahu, mereka telah membuat sebuah konsep yang ternyata akan mengalahkan dan merugikan kepada kelompok orang kafir. Maka Rasulullah pulang kembali ke Madinah, lalu memotong seekor kambing karena beliau tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini bagi kita yang belum berangkat ibadah haji dalam 2-3 hari, mungkin ada yang berangkat, jangan sekali-kali membatalkan umrah ketika dia sudah niat. Karena apa? Bila mana dia sudah niat dan ternyata dibatalkan, maka dikenai qadha, artinya pengganti, sebagaimana Rasulullah telah mengganti umrah qadha, yakni pada saat terhalang di Hudaybiyah. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ketika selesai bulan Dzulqa'dah, Nabi menyatakan, Anda bersiap-siaplah memasuki sebuah bulan yang sangat dibanggakan oleh Allah. Secara khusus Allah menyatakan kepada seluruh malaikat yang ada di Arasy, ingat dan ketahuilah ini adalah bulan Dzulhijjah, ketika pada tanggal-tanggal tertentu saya akan mengampunkan semua dosa-dosa orang yang khusus berada di Arafah.
Satu ketika Rasulullah, ini adalah haji pertama dan yang terakhir, dan yang disebutnya dengan haji wada. Hadirin, ketika mereka kumpul lebih dari 100.000 umat manusia, Rasulullah lalu berdiri. Di antara kalian ada yang memutuskan hubungan tali silaturahim, pergi dari tempat ini. Allah sekali-kali tidak suka kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Diam semuanya para sahabat. Nah, tidak lama ada seorang berdiri, lalu mereka lari. Lari, tidak bilang dan tidak berbicara. 2-3 jam kemudian dia datang. Karena dia datang dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rasul, ya Abdullah, kenapa Anda kok lari? Saya tidak mau ya Rasulullah diusir di tempat yang penuh barokah di bulan Dzulhijjah ini, utamanya pada saat wukuf Arafah. Apa itu? Saya telah memutus hubungan tali silaturahim dengan bibiku persis pada saat ini sudah 3 tahun. Saya betul-betul tidak mau kau usir ya Rasulullah. Makanya saya langsung lari, saya pegang tangannya, saya memohon ampun dan meminta maaf. Bibiku memaafkan. Komentar Rasulullah, ahsanta, engkau adalah orang yang terbaik karena hubunganmu adalah sangat baik. Ingat, ada satu riwayat seorang pelacur, hanya dia membantu seekor anjing masuk surga. Tapi ada juga seorang wanita masuk neraka gara-gara menganiaya seekor kucing yang tidak diberi makan, dan dia ya katakanlah di sana berada di sebuah tempat tujuannya biar tidak pergi kemana-mana sampai dia mati. Ada orang bertanya, kok begitu mudah masuk surga? Ini ranahnya ranah Allah. Masalah zina itu adalah ranah haknya Allah. Jadi andai kata Allah mengampuni dan memaafkan, itu adalah haknya Allah. Jadi kalau sudah haknya Allah tidak perlu kita bicarakan. Tapi juga tidak bisa dijadikan bahwa ini lalu dilakukan, lalu katakanlah seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi ini haknya Allah. Nah, ketika kita berhubungan dengan hakul adami, dengan sesama, itu adalah wajib harus saling memaafkan, saling meminta maaf. Inilah terjadi pada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sangat mulia sekali orang yang mendapati bulan Dzulhijjah, sangat utamanya bila mana minimal seseorang melakukan 3 hal. Yang pertama puasa, silahkan tanggal berapa saja, namun yang populer adalah tanggal 9 hari Arafah. Ketika saya berpuasa, saya ditegur, Ustaz, hari ini di Mekah sedang Idul Adha, Arafahnya kemarin mereka wukuf. Jadi Ustaz, puasanya tidak harus sekarang, harusnya kemarin. Saya tidak menjawab, saya diam saja. Karena orang ini tidak tahu bahwa saya berada di Indonesia. Nah, kalau ada di Indonesia jangan ngikuti Saudi Arabia. Aturannya Saudi di sanalah sesuai dengan ketentuannya, dan di sini sesuai dengan ketentuan yang ada di sekitar kita. Jadi ada 3 hal. Yang pertama puasa, terutama yakni kita puasa Arafah. Di sana Allah akan mengampunkan noda dan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua dinyatakan kalau Anda sudah merasa terampuni, jangan al-istisghar, menganggap enteng dosa-dosa kecil. Artinya al-istimrar, dia melakukan dosa-dosa lagi. Itu hindari. Jadi di bulan Dzulhijjah keutamaannya antara lain puasa pada tanggal 9 Arafah. Kemudian yang kedua, canangkan bila mana kita ada rezeki, silahkan berkorban. Nabi pernah mengancam, man lahu sa'atan. Kemudian tidak berkorban, Nabi mengancam fala yaqrabanna musallana.
Orang yang mampu tapi tidak berkorban, jangan dekat-dekati tempat sholat saya. Artinya Allah tidak suka dan Allah tidak senang. Dan Rasulullah tahu tidak semua umatnya akan bisa berkorban. Oleh karena itu Rasulullah pernah berkorban atas nama diri, keluarga, dan seluruh umatnya. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan dalih. Kalau Nabi sudah pernah berkorban untuk kita, bukan berarti berkorban itu hanya untuk Nabi pada saat itu. Dan kalau tahun lalu kita berkorban, berarti tahun ini tidak. Rizki yang diberikan sisihkan untuk mereka. Nilai kebaikan seseorang itu di dalam banyak ayat-ayat Allah, terutama tadi ada bacaan ya di dalam menjelang kita akan sholat, itu bacaannya disebutkan ya di sana sangat baik sekali. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi. Orang fakir miskin itu artinya orang yang tidak memiliki kegiatan. Oleh karena itu datangi mereka dan berikan hak-hak mereka. Apa itu hak mereka? Segala sesuatu yang dimiliki lebih bagi kita berikan. Jangan mereka datang kepada kita. Kalau kita mampu dan ada, jangan mereka disuruh datang. Satu ketika Pak Jika mendatangkan mereka yang jumlahnya banyak, terjadi korban, satu orang meninggal dunia. Karena apa? Berdesakan. Saya punya adik juga demikian, kebetulan dia seorang pengusaha sukses, menghadirkan sekian banyak pada jam tertentu, ada jatuh korban. Yang benar, Rasulullah Allah menyatakan, datangi mereka, datangi. Kalau kamu datang kepada mereka, mereka pasti ada. Karena apa? Ukhsiru fisabilillah, mereka tertahan, tertawan, tidak memiliki kegiatan apa-apa. Berbeda dengan kita. Kalau kita yang didatangi, belum tentu kita ada. Karena berbagai kesibukan dan hajat-hajat yang lain. Nah, bila mana di sana memang ada, ayo berkorban. Berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tandanya korban karena Allah itu untuk kita nggak usah disebut di lehernya namanya ini dan bin ini, tidak usah ya, tidak usah. Sementara panitia boleh menyebut karena itu adalah kewajibannya, artinya panitia telah melaksanakannya. Tapi bagi kita jangan, karena bila mana terpampang di sana ada orang memuji, dan memuji itu adalah virus bahwa kita bisa jadi berkurang keikhlasannya. Ada dua ini. Dan yang ketiga, hendaklah kita jangan sampai melupakan Idul Adha, yakni melaksanakan sholat Idul Adha. Secara khusus Nabi ada satu hadis menyatakan hattal khuyudha, sampai orang yang menstruasi pun disuruh untuk datang ke masjid, ke lapangan, ke tempat-tempat sholat Idul Adha. Untuk apa? Menunjukkan syiar Islam. Secara teknis Rasulullah memberikan tuntunan, kalau Anda berangkatnya dari kanan, pulangnya Anda ke kiri. Untuk apa? Syiar, ya, bahwa inilah syiar agama Islam. Nah, tiga hal inilah. Bahkan secara khusus kalau kita tentang masalah korban, ada satu ayat yang menyatakan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kalimat wanhar itu fi'lun amrin, artinya perintah. Artinya orang yang mampu tidak melaksanakan yang namanya ibadah korban, berarti dia terkena sanksi dosa. Nah, oleh karena itu tiga hal inilah, yakni puasa. Ada orang bertanya, bagaimana kalau dari awal? Katakanlah satu, sekarang ini sedang puasa, sudahlah puasalah lillahi ta'ala. Karena di dalam Islam yang tidak boleh puasa itu hanya ada 4 hari. 1 ada 5 hari, 3 hari tasyrik, 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Ada ulama menambah yakni Yaumus Syakki, yaitu hari yang diragukan. Tadi Ustadz menyampaikan tanggal 1 atau tanggal 2, betul Ustadz ya? Ya, karena menurut pemerintah hari ini adalah tanggal 1, tapi menurut yang lain adalah tanggal 2.
Tidak apa-apa kita berbeda, tapi tujuannya sama, dan yang berbeda itu adalah menjadi sunnatullah. Lalu mana yang mau diikuti? Monggo dan dipersilakan, dengan catatan tidak memperbesar perbedaannya, tapi memperlihatkan kesamaannya. Takbirnya bersama-sama, sholatnya juga sama, dan seterusnya adalah sama. Insya Allah 3 hal inilah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menyatakan barang siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka orang itu akan Allah muliakan. Di mana Allah muliakan? Ada yang namanya bil ikhfa, disamarkan. Tidak kelihatan, tidak tampak bahwa orang itu dimuliakan Allah. Tapi ada fil alan, ada yang ditampakkan oleh Allah, tapi ada yang namanya fil dimni, artinya kelak di akhirat orang itu ditampakkan sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 3 hal ini kita tidak perlu mencari mana Allah memuliakan atau tidak. Itu adalah hak Allah. Yang penting kita melaksanakan minimal 3 hal tersebut. Mudah-mudahan arba'atun hurum, 4 bulan utamanya bulan Dzulhijjah ini bisa kita ikuti sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتم بنا والمسلمين واغفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين.
اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.